Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, hingga kami masih boleh menghirup napas kehidupan di hari ini, untuk kami memulai aktivitas kami lagi di sepanjang hari ini. Ya Tuhan Allah, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terimalah doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, hari Kamis 23 Juni 2022, diambil dari Yesaya 60 ayat 10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, siapa lagi di antara kita yang tidak mengenal, yang tidak tahu bahwa Allah adalah pribadi yang murah hati, bahwa Allah adalah pribadi yang pengampun, dan bahwa Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Kita telah mengetahui itu dan kita telah mengimani itu. Allah adalah Allah yang penuh kasih dan penuh kemurahan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, nats kita hari ini adalah nats saat bangsa Israel telah kembali dari pembuangan. Saat mereka kembali dari pembuangan, mereka mencita-citakan masa depan yang cukup indah setelah kehidupan mereka terlepas dari tanah pembuangan. Namun ternyata saat mereka kembali ke tanah mereka, yang mereka temui tanah mereka sudah hancur. Mereka sudah harus memulai pembangunan dari awal. Dan itu memberikan kesedihan yang cukup mendalam bagi Israel. Israel bangsa pilihan Allah itu, yang meskipun Allah senantiasa memberkati hidup mereka, senantiasa mendampingi mereka, namun mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka adalah bangsa yang selalu berpaling dari Allah. Namun kasih setia Allah tidak pernah berakhir kepada bangsa Israel. Pun ketika bangsa Israel harus dihukum karena perbuatan mereka yang selalu melanggar perintah Allah, itu masih tetap sebagai bentuk kasih Allah kepada Israel. Meskipun murka Allah datang kepada Israel melalui pembuangan mereka ke tanah Babel, namun sekembalinya mereka dari Babel, Allah tetap mengasihi mereka. Bahkan Allah juga menghibur mereka dan memulihkan mereka. Hal itu terbukti dari firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini. Allah menyatakan bahwa Allah telah berkenan untuk mengasihani mereka. Allah menyatakan bahwa murka Allah telah menghajar mereka, dan sekarang Allah telah berkenan untuk mengasihani mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan,
dianalogikan sebagai seorang orang tua. Tidak ada orang tua yang sanggup berlama-lama untuk marah kepada anaknya. Bahkan jauh di dalam lubuk hati orang tua, ketika mereka marah, memukul, meski itu karena kesalahan anaknya, pasti ada kesedihan dan penyesalan yang mendalam di dalam hati mereka. Mungkin beberapa orang tua bahkan ada yang sampai menangis ketika mereka mengingat kemarahan mereka kepada anaknya. Lebih dari itulah kasih Allah kepada Israel. Dan lebih dari itulah kasih Allah kepada setiap umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita juga adalah manusia yang berdosa, yang pantas untuk dihukum. Namun Allah dengan belas kasih-Nya telah memulihkan kita menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang sangat dikasihi oleh Tuhan, meski di dalam keberdosaan kita. Namun saudara-saudari sekalian, kasih Allah tidak boleh kita permainkan. Kasih Allah justru harus membawa kita semakin dewasa di dalam iman. Kasih Allah seharusnya membawa kita untuk turut menyenangkan hati Allah. Kita yang telah diperbaharui dan kita yang telah dipulihkan harus hidup dengan pemulihan yang diberikan oleh Kristus. Dengan apa kita hidup dengan pemulihan itu? Yaitu kita harus hidup seturut dengan perintah Allah. Kita harus memusatkan kehidupan kita untuk menyenangkan Allah, untuk memuliakan Allah. Ketika seorang orang tua menyesal telah memukul atau menghukum anaknya, maka selayaknya seorang anak harus lebih menyesal telah menyakiti hati orang tuanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari ini. Biarlah kita berubah menjadi manusia yang telah dihibur dan dipulihkan, menjadi manusia yang baru, yang berpusat untuk menyenangkan Allah. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.